Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran Bahasa Indonesia minggu ini. Pada minggu ini, apa yang akan kita bahas yaitu memahami informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Yaitu mengenai apa? Nah, apa itu laporan hasil pengamatan? Dan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Masih ingat ya? Nah, untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai memahami informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Oke, siap ya? Cara memahami informasi. Ada 3 cara dalam memahami informasi. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Yang kedua, temukan dan tandai kalimat utamanya. Dan yang ketiga, temukan ide pokoknya. Nah, apa sih yang disebut dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau sering disebut dengan ide pokok. Jadi gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Lalu apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, itu adalah ide pokoknya. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, di sini ada 2 cara yang digunakan untuk menemukan ide pokok. Yang pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Dan yang kedua adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Oke, kita praktekkan ya. Untuk langkah yang pertama, yaitu ambil langsung dari kalimat utama. Nah, di sini Ibu punya teks yang berjudul Banteng. Di alam liar, banteng hidup secara berkelompok. Ada kelompok kecil yang hanya terdiri dari 5 ekor banteng saja. Ada pula kelompok besar yang anggotanya sampai lebih dari 40 ekor banteng. Kelompok ini dipimpin oleh seekor banteng jantan yang paling kuat. Anak-anak banteng yang jantan kelak ketika dewasa harus meninggalkan kawanannya ini untuk membentuk kawanan baru. Nah, dari paragraf ini yang disebut dengan kalimat utama yang mana? Tadi Bu Ria sudah bilang bahwa kalimat utama itu membahas mengenai apa paragraf ini secara keseluruhan. Nah, kita bisa temukan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu di alam liar, banteng hidup secara berkelompok. Bisa terlihat kalimat selanjutnya ini kan membahas mengenai kelompok banteng itu. Jadi, intinya paragraf ini membahas tentang banteng hidup secara berkelompok. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa ambil ide pokok. Apa ide pokoknya? Yaitu banteng hidup secara berkelompok. Ide pokok ini yang menjadi gagasan utama sebuah paragraf yang berjudul Banteng ini ya. Nah, kemudian cara yang kedua, apabila kalimat utamanya terlalu panjang, maka ide pokok bisa kita ambil dengan cara mengurangi kata dalam kalimat utama tersebut. Nah, contohnya ini. Banteng jantan dan betina sama-sama memiliki tanduk. Banteng jantan dan betina dapat dibedakan dengan mudah dari warna dan ukuran tubuhnya. Banteng jantan berwarna hitam atau coklat gelap dan berbadan besar. Banteng jantan tingginya dapat mencapai 160 cm atau setinggi orang dewasa. Sedangkan banteng betina berwarna coklat muda dan berbadan langsing. Baik banteng jantan dan banteng betina memiliki bercak besar berwarna putih pada bagian belakang tubuhnya. Nah, ini kalimat utamanya membicarakan tentang apa ini paragraf ini? Ada persamaan dan ada perbedaan antara banteng jantan dan banteng betina, ya. Sehingga kita bisa lihat untuk kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, 2 kalimat pertama.
Dari kalimat utama ini kita bisa ambil ide pokoknya yang mana. Kita singkat saja, yaitu persamaan dan perbedaan banteng jantan dan banteng betina. Itu sudah mencangkup ide keseluruhan dari paragraf ini. Itu yang disebut dengan ide pokok. Bisa ya? Oke, sekarang kita coba praktekkan. Nah, bacalah teks berikut dengan seksama. Di sini ada teks mengenai bagian jagung, bagaimana jagung berkembang biak, ya. Silahkan oleh kalian dibaca. Bila kalian kesulitan, ini ada di buku tema ya, buku tema yang sudah diberikan. Coba bisa dilihat teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, setelah membaca ini ada 5 paragraf ya. Silahkan oleh kalian dicari ide pokok dalam setiap paragrafnya. Temukan ide pokok dalam teks tersebut dan tuliskan pada diagram berikut. Di sini sudah ada diagramnya. Paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, dan seterusnya sampai paragraf 5. Dicoba ya, temukan dulu kalimat utamanya, kemudian kalian bisa menemukan ide pokoknya dengan 2 cara tadi, oke? Sampai di sini, Ibu harap jelas. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.